Perkenalkan, nama saya Don Bosco Silvesterta. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, Manajemen Praktika Keuangan. Oke, kita mulai. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya di mana saya meneliti tentang perusahaan UMKM, perusahaan milik saya sendiri, dan perusahaan ini sudah berjalan 3 tahun, alhamdulillah. Oke, yang pertama daftar gambar. Ini adalah bukti usaha saya, usaha UMKM saya. Perusahaannya bernama Kuro, atau bisa kalau nama panjangnya kita bisa bilanglah Kuro Official Store. Kalau kita masuk di bab 1, profil summary and prospect, Kuro Official Store adalah bisnis yang bergerak di bidang fashion, tentunya di bidang custom, lalu free custom, tentunya bidang custom, di mana para customer atau para atau para pelanggan bisa membeli produk fashion saya tanpa batas jumlah satuan atau jumlah warna. Kuro Official Store sudah berjalan 3 tahun, dan dimana prospeknya bisa dibilang cukup bagus. Dan Kuro Official Store di Instagramnya sudah mencapai 300 followers, dan juga di TikToknya bisa dibilang 1000 followers lebih. Nah, pada awal tahun memulai bisnis, tentunya bisnis ini agak susah karena pada saat itu saya masih promo dari mulut ke mulut, di mana saya memasarkannya dari teman ke teman lainnya, dan pada saat itu saya belum mengenal dropship atau bisnis custom, di mana oleh karena itu saya langsung cetak banyak, bisa dibilang kayak satu kali cetak itu 24 baju, dan modal yang saya harus keluarkan 3.240.000 itu sudah dengan biaya ongkir. Itu modal pertama saya. Lalu tahun kedua saya sadar bahwa untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan saya harus membuka lapak saya sendiri di Instagram, karena kalau kita bilang untuk membuka lapak real atau toko real itu membutuhkan biaya tambahan lagi. Nah, awal tahun ketiga di sini Pak Bosco berinisiatif untuk membuka lebih banyak channel lagi, seperti channel TikTok, lalu channel YouTube, dan bisa dibilang progres yang paling cepat di TikTok dengan 1000 followers di Kuro Official Store. Oke, kita lanjut di bab 2, kelayakan investasi. Pertama, asumsi biaya modal. Berdasarkan pengalaman tentunya saya sendiri, bisnis ini masih berstandar UMKM, di mana bisnis UMKM modalnya berawal dari modal pribadi tentunya, dan seperti penelitian saya bahwa Bapak Bosco ini tidak mempunyai belum mendaftarkan usahanya di pasar modal tentunya, dan belum membagikan saham atau kepemilikan terhadap kepemilikan kepada orang lain, dan juga Bapak Bosco tidak pernah meminjam uang sehingga untuk menghitung seperti long term debt atau cost of long term debt after debt, atau cost of preferred stock atau cost of common stock equity, dan week average belum bisa dihitung, sehingga modal tetapnya adalah 3.240.000 tanpa ada depresiasi ataupun pengurangan dari utang-utang dan atau saham. Oke, kita masuk di asumsi arus kas masuk dan arus keluar atau cash inflow dan cash outflow. Di sini seperti yang saya bilang, di sini saya akan memberikan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini saya akan menghitung di mana initial flow. Yang pertama itu adalah jumlah uang pertama saya yang saya pakai sebagai modal, lalu ada operasi, lalu operasi, dan yang terakhir adalah kas saya. Oke, kita berpindah saja di Excel karena
Saya akan menunjukkan perhitungannya bagaimana caranya menghitung di Excel. Oke. Di sini seperti sudah terjelas, sudah lihat jelas di Excel. Kuro official store laporan keuangan. Pertama, initial flow. Modal yang pertama saya keluarkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa biaya produksi baju itu 2.780.000, itu sesuai dengan custom dan desain. Lalu ongkos kirim 460.000, dan jadi kapital modal pertama saya yang saya keluarkan adalah 3.240.000, atau modal saya yang saya keluarkan adalah 3.240.000, itu modal di awal tahun 0. Nah, di sini saya menghitung depresiasi lagi. Depresiasi ini membantu saya nanti menghitung cash flow dan cash inflow dan cash outflow. Yang pertama, depresiasi. Depresiasi di sini saya menggunakan depresiasi kantor atau depresiasi kantor. Di sini ada lampu, lalu ada lampu staff studio, itu salah satu jenis lampu. Salah satu jenis lampu untuk studio, lalu tripod, lalu ada hanger, lalu ada setrika uap. Di sini saya beli. Di sini kita bisa lihat bahwa lampunya adalah 102.000 harganya. Lalu ada lampu TAF studio 224.000, ada tripod 128.000, ada hanger 10.000, lalu ada setrika yaitu 220.000. Di sini lalu expected life atau berapa lama penggunaannya atau berapa tahun pemakaiannya. Tentunya kalau lampu sendiri lampu studio saya membeli 1 tahun, saya baru membeli 1 tahun kemarin. Lalu ada tripod ini dari awal usaha saya sudah beli, jadi usianya sekitar 3 tahun. Lalu ada hanger, itu saya beli tahun kemarin. Lalu ada setrika untuk misalnya seperti saya ingin menyetrika pesanan orang atau mungkin untuk foto, biasanya setrika itu juga dibutuhkan. Lalu ini harga sekarang setelah saya setelah saya melakukan penelitian setelah saya mengamati harga sekarang di toko, terutama kalau kita bisa bilang bahwa harga di toko online harganya sangat turun. Tentunya setelah 1 tahun, harga lampu yang pada saat itu saya beli sekitar 102.000, ternyata ada harga yang lebih murah yaitu 92.000. Lalu ada jenis lampu TAF studio, itu turun lagi 184.000. Lalu tripod yang dulu sekitar 3 tahun lalu saya beli 128.000, ternyata setelah saya cek tripod yang sama jenisnya itu harganya cuma 28.000. Lalu ada hanger di sini 9.000 turunnya. Lalu ada setrika turunnya 218.000 saja, tidak terlalu beda karena baru 1 tahun. Depresiasi, cara menghitung depresiasi adalah seperti begini. Ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah total harga sekarang dikurang total harga sebelumnya dikurang total harga sekarang, lalu dibagi dengan lamanya barang tersebut. Lalu berikutnya sama. Nah, setiap ini saya cari depresiasinya, lalu setelah itu saya menjumlahkan jumlah depresiasinya. Nah, jumlah depresiasi ini yang akan saya pakai di tabel laba rugi dan cash inflow dan outflow. Oke, kita masuk di tabel laba rugi. Nah, project sale ini saya menghitung pendapatan saya di tabel laba rugi ini saya akan mencari net profit atau pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini bisa dibilang pendapatan yang dari pendapatan utama dikurang beban-beban. Pertama adalah project sale, di mana tahun pertama saya mendapatkan pendapatan 700.000, lalu tahun kedua mulai meningkat, di mana Kuro Official Store berhasil mendapatkan 1.102.000. Lalu pada tahun ketiga sebesar 1.800.000. Lalu cost of goods
cost of goods sold, di mana saya menghitung karena usaha saya pada saat tahun pertama sudah mulai beralih di bisnis dropship, sehingga biaya-biaya produksi dan yang lainnya berkurang, sehingga cost of goods sold atau biaya-biaya yang saya pakai untuk produksi sekitar tahun pertama 250.000, lalu tahun kedua naik sekitar 300.000, lalu tahun ketiga karena pendapatan saya juga naik, otomatis cost of goods sold saya juga naik, di mana 400.000 pada saat itu. Oke, lalu gross profitnya saya kosongkan. Lalu di sini ada biaya operasi atau biaya-biaya yang saya keluarkan untuk pengoperasian seperti telepon, promosi. Baru kalau sekarang untuk biaya operasi baru telepon sama promosi. Telepon itu saya menggunakan misalnya seperti pulsa atau ya untuk promo juga. Saya baru bisa datang telepon sekarang saya tentukan 20.000, menggunakan fee. Ini masih wifi keluarga, jadi menggunakan masih sedikit 10.000, 30.000. Lalu ada promosi berupa biaya iklan. Biasa biaya iklan yang saya keluarkan itu karena saya menggunakan biaya iklan, dan tentunya saya promosikan terhadap pelanggan-pelanggan yang memang tertarik pada produk saya. Pertama adalah promosi. Pada tahun pertama saya melakukan 120 juga, lalu 300.000 tahun kedua karena saya ingin meningkatkan, tahun ketiga 300.000 juga. Lalu depresiasi seperti kita tadi 86,333, lalu 86 tahun kedua sampai tahun ketiga juga sama. Nah, net profitnya, cara menghitung net profitnya ya, yaitu project sale dikurang cost of goods sold, lalu dikurang biaya operasi, didapatkanlah profit bersih. Sama juga seperti yang ini, project sale sama juga pada tahun kedua, project sale dikurang cost of goods sold, lalu dikurang biaya operasi, lalu dikurang depresiasi. Hasilnya 451.000, itu net profit saya. Lalu pada tahun ketiga net profit saya adalah 979.913. Oke, setelah mendapat tabel laba rugi, di sini kita akan menghitung cash inflow dan outflow. Cash inflow dan outflow. Oke, ini adalah tabel cash inflow dan outflow yang saya buat untuk Kuro Official Store. Yang pertama inflow loan. Di sini loan itu berarti mungkin seperti utang atau investasi, atau biaya dari investor, itu saya kosong karena saya masih memakai modal pribadi. Lalu ada kapital seperti saya bicara di atas. Pertama saya adalah 3.240.000. Lalu biaya produksi baju, ini outflow keluarkan setelah mendapatkan modal. Tentunya saya pada tahun ke-0 itu juga saya menggunakan modal tersebut, sehingga kalau kita tambahnya hasilnya dengan modal pertama. Lalu ada total outflow. Total outflow adalah 3.240.000. Itu adalah modal pertama saya. Oke. Lalu hitung tahun kedua tahun pertama net profit dikurang depresiasi itu adalah 296.247. Lalu berikutnya lagi kita kurang lagi. Ini saya net profit yang tadi pendapat bersih saya di atas di tabel laba rugi. Lalu depresiasi itu yang jumlah seluruh depresiasi saya kurangi. Misalnya tahun kedua tadi net profit saya jumlah net profit saya di tahun kedua tadi saya kurangi dengan jumlah depresiasi telah kita hitung. Lalu tahun ketiga ini juga sama. Jadi di sini net cash inflow atau outflow. Net cash inflow dan outflow adalah sini saya turunkan langsung karena tidak ada payment principal loan atau pre-operating expenses. Jadi uang yang saya dapat pada tahun pertama adalah ini dia. Saya turunkan langsung 296.247.000, di mana saya turunkan di cash balance. Lalu ini juga saya turunkan
di tahun kedua saya mendapatkan tambahan modal di mana saya ambil dari uang pribadi saya 3.200.000, di mana 3.200.000 ini kita tambahkan dengan 538, hasilnya adalah 3.738.247, di mana ini menjadi cash inflow saya. Cash inflow saya ditambahkan dengan uang di tahun pertama. Jadi hasilnya uang yang ini 296.000 ditambah menjadi 4.034.494. Nah, 4.034.494 saya pindahkan sebelah. Lalu pada tahun ketiga saya menambah modal saya lagi, di mana 1 juta itu saya ambil dari uang pribadi, jadi masuk di uang usaha. Nah, jadi 1 juta ditambah 1.066.247, hasilnya adalah 2.066.247 ditambah dengan 4.034.494. 4.034.494 itu adalah cash balance di tahun kedua. Lalu hasil dari 2.066.247 ditambah 4.034.494 sama dengan 6.100.741. Itu adalah cash balance saya di tahun ketiga. Oke. Jadi seperti yang kita lihat bahwa initial flow atau modal pertama saya adalah 3.240.000. Lalu ini adalah depresiasi 86.333.000. Depresiasi di sini saya menghitung depresiasi kantor atau alat-alat yang saya pakai di kantor, di mana ada lampu studio, tripod, lalu ada hanger yang dipakai untuk biaya untuk foto juga, dan setrika. Lalu adalah tabel laba rugi, di mana tabel laba rugi ini adalah untuk mencari profit bersih dari usaha saya. Lalu setelah itu kita akan membuatkan laporan keuangan ini dalam bentuk cash inflow dan outflow. Seperti kita lihat, kapital saya 3.240.000 seperti yang tadi saya jelaskan, lalu total outflow 3.240.000 karena pada saat tahun saya tidak mendapatkan pemasukan dari investor ataupun utang yang perlu saya bayarkan. Lalu tahun kedua seperti kita lihat, cash balance saya adalah 296.247. Lalu tahun kedua saya tambah dari gocek, saya ambil dari uang pribadi saya, itu adalah 3.738.247 ditambah cash balance dari tahun pertama. Lalu tahun kedua itu 2.066.247 ditambah cash balance tahun kedua, hasilnya adalah 6.741. Itu adalah cash balance saya di tahun ketiga. Oke, kita lanjut di setelah menghitung. Ini adalah asumsi arus kas seperti tadi saya jelaskan. Saya langsung tunjukkan buktinya di Excel. Seperti kita lihat ada initial flow, depresiasi, lalu ada laba rugi, dan cash inflow dan outflow, di mana saya memperlihatkan keuangan dari Kuro Official Store saat ini. Lalu asumsi daur hidup, di mana sini saya akan menjelaskan perkembangan dari Kuro Official Store sendiri, lalu kendala-kendala yang dihadapi dan apa sih yang membuat Kuro Official Store bisa down atau kayak pemasukannya kurang lah. Pada tahun saya ceritakan pada tahun awal dibangun Kuro Official Store itu sebenarnya tidak ada nama, belum mengenal dropship juga. Jadi pada tahun itu saya mencetak sekaligus Kuro Official Store mencetak sekaligus 24 baju, di mana 24 baju ini biayanya adalah 3 juta. Pada tahun pertama Kuro Official Store tahun 0 belum namakan saat itu, sarkan ke mulut dan pakai sistem dan itu saya dari official mencetak sekaligus barkannya kepada sekitar store mengalami kerugian, di mana satu tahun tersebut saya masih memasarkan baju dari
proyek baju yang saya kerjakan di tahun nol. Pada tahun pertama karena kurangnya biaya untuk produksi, jadi saya mulai beralih ke usaha dropship di mana mencetak satuan bebas di mana usaha dropship yang saya jelaskan di atas adalah saya bisa menjual produk orang lain, tetapi menjual produk orang lain di mana produk orang lain tersebut kita bisa cetak dengan dengan jumlah yang kita mau dengan jumlah yang kita mau, lalu warna yang kita mau, lalu ukuran juga sesuai yang kita mau, dan hal itu sangat membantu di Kuro Official Store di mana biaya produksinya bisa dikurangi lah, tetapi mungkin biayanya adalah di biaya pemasaran. Oke. Pada tahun kedua tentunya saya menyadari bahwa kita harus membuat channel atau membuat channel khusus untuk Kuro Official Store, di mana channel yang saya buat adalah channel sosial media untuk membantu melakukan promosi, di mana Kuro Official Store pada tahun kedua membuat akun Instagram untuk promosi, di mana pada saat tahun kedua saya gencar melakukan promosi dan mendapatkan 343 follower dengan tingkat respon yang bagus juga. Promosi dilakukan melalui Instagram dengan menggunakan Instagram Ads. Masalah yang terjadi pada tahun kedua adalah kurangnya foto asli produk. Kurangnya foto asli produk karena untuk biasanya para customer itu lebih menyukai bisnis yang menyediakan foto asli, karena ya kita berbicara mengenai kepercayaan juga ya dari para customer sendiri. Lalu pada tahun ketiga di sini Pak Bosko mulai membeli sampel produk di mana menambah capital modal. Sampel produk untuk sampel produk di sini berupa baju dan lain sebagainya. Makanya dari tadi pada saat laporan keuangan itu ditambahkan capital lagi karena saya ambil dari uang pribadi saya untuk membeli sampel produk. Nah, sampel produk ini berupa baju atau mungkin hoodie yang saya pakai untuk foto sendiri, foto untuk bisa dibilang meningkatkan kepercayaan atau trust customer kepada Kuro Official Store. Selain itu saya juga menambah akun channel promosi dan juga akun jualan. Seperti channel promosi, saya membuka akun TikTok. Di akun TikTok sudah mencapai 1000 followers. Lalu di akun YouTube sendiri baru 3 subscriber karena saya jarang juga untuk mengupload di YouTube dan lebih fokus ke TikTok dan Instagram dan juga Shopee. Sekarang masalahnya adalah pada tahun ketiga dan tahun kedua itu sampai tahun pertama, masalah utama yang saya Kuro Official Store dapatkan adalah kurangnya biaya promosi. Biasanya biaya promosi di sini biaya beriklan, tentunya kurangnya biaya untuk beriklan, karena kalau biaya untuk biaya produksi sendiri itu karena sistemnya dropship, jadi semuanya bergantung pada reseller. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya produksi, saya hanya perlu mengeluarkan biaya iklan, atau Kuro Official Store hanya perlu mengeluarkan biaya iklan. Di sini lalu berikutnya kita akan menganalisis analisis perkiraan investasi. Oke, di sini seperti kita lihat ada investasi awal, lalu ada net present value. Oke. Tabel investasi awal ini saya pakai dari pendapatan bisa dibilang bukan pendapatan net present value. Saya pakai dari pendapatan kotor atau pendapatan seluruhnya. Dari pertama pada tahun pertama seperti di laporan keuangan 700.000, lalu pada tahun kedua 102.000, lalu tahun ketiga 1.800.000. Kita akan ke Excel saja untuk menghitung net present value, lalu kita hitung payback period, dan profitability index.
Oke, kita ke Excel. Oke, investasi awal seperti yang tadi saya bilang, modal awal Kuro Official Store. Pada saat mulai, modal awalnya adalah 3.240.000. Lalu jumlah return yang diinginkan bisnis UMKM atau jumlah return yang diinginkan oleh saya adalah 10%. Maka dari itu, ini adalah tabel yang saya buat seperti kita lihat tahun 0 sampai tahun 3, di mana proyek usaha Kuro pada saat berdiri, modalnya adalah 3.240.000. Lalu pada tahun pertama 700, lalu tahun kedua 1.102.000, lalu tahun ketiga adalah 1.800.000. Oke, yang pertama kita akan menghitung net present value. Net present value, kita akan mengetahui berapa penghasilan Kuro Official Store selama ini. Oke, cara menghitungnya adalah kita akan mendapatkan tabel cash flow di sampingnya. Tabel cash flow ini didapatkan dari, ini adalah rumusnya. Kita akan menghitung net present value, di mana cash flow ini kita menggunakan rumus time value of money. Seperti yang saya bilang, ini adalah uang yang masuk pada tahun pertama, lalu kita bagi dengan 1 ditambah 0,1 adalah return, lalu 1 ini adalah lalu di pangkat 1, satunya adalah tahun pertama, lalu berikutnya juga 702.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 10%, dipangkatkan 2 tahun kedua, lalu berikutnya sama juga, berikutnya sini, oke. Lalu berikutnya adalah 1.800.000 ditambah 1 ditambah 10% dipangkat 3, karena ya sampai di ketiga. Oke. Oke, di sini jumlah present value, di mana jumlah present value adalah saya menghitung seluruh jumlahnya. Seluruh jumlahnya berarti kita pakai rumus sum. Oke, di semuanya dan di depan sini. Lalu investasi awal. Oke, investasi awalnya saya turunkan dari atas 3.250.000. Nah, untuk menghitung net present value adalah jumlah present value dikurangi investasi awal. Itu kita akan mendapatkan net present value. Kita akan mengetahui apakah kita rugi atau untung. Di sini 299.000 dikurangi 3.240.000 dan kita akan mendapatkan 340.000. Berarti di sini saya masih rugi, atau Kuro Official Store masih rugi Kuro Official Store masih rugi 340.529 pada tahun ketiga. Oke, itu adalah net present value. Lalu kita pakai payback period. Jika kita pakai payback period, maka ada arus kumulatif tentunya di tabel sampingnya. Dan 3.240.000 ini dipindahkan ke samping, kita buat jadi min, supaya lebih enteng, bisa juga menjadi plus. Nah, 3.240.000 untuk mencari di tahun arus kumulatif tahun pertama adalah seperti begini. Karena ini min, jadi 3.240.000 kita tambahkan dengan 700.000. Kita tambahkan dengan 700.000 supaya kita tahu apakah di tahun pertama ini saya sudah mendapatkan untung atau belum, atau Kuro Official Store sudah mendapatkan untung atau belum. Ini hasilnya, masih belum mendapatkan untung. Oke. Jadi kita mendapatkan arus kumulatif pertama, arus kumulatif, dan kita lihat mendapatkan untung. Itu kita akan mendapatkan untung belum, sama kita 2.500.000 100.000 dan hasil mendapatkan 1.300.000 pendapatan 300.000 atau bilang kan 438.000 dengan 800.000. Itu adalah berarti bisa dibilang pada tahun ketiga saya sudah mendapatkan untung. Oleh karena itu payback period ini adalah rumusnya, di mana kita memakai yang 2 tahun, mana ini 2 tahun ini berada di tengah-tengah antara tahun ketiga, di mana tahun ketiga itu sudah mulai mendapatkan untung, jadi kita memakai tahun kedua, lalu ditambahkan dengan jumlah arus kumulatif tahun kedua 1.048.000, lalu dibagi dengan
jumlah uang yang masuk di tahun ketiga itu 1.800.000 lalu dikali dengan 12. 12-nya adalah 12 bulan. Supaya kita akan mendapatkan berapa waktu yang diperlukan untuk untung. Setelah saya jumlahkan, maka saya mendapatkan 978.000. 900 setelah bukan 28.000. Oke. Setelah ini adalah rumusnya. Jadi tambahkan 2 tahun ditambah 1.438.000 dibagi 1.800.000 dikali 12 bulan, saya dapatnya adalah 97,866 atau kita bisa bilang 978. Jadi waktu yang diperlukan untuk untung kembali adalah di sini 9 bulan 7 hari. Jadi waktu yang diperlukan untuk balik modal adalah 9 bulan 7 hari. Atau bisa dibilang payback periodnya adalah 9,78 atau 9,7. Lalu berikutnya adalah profitability index. Profitability index kita tinggal saja tabel dari payback, kita tinggal copy saja tabel dari net present value. Oke. Ini caranya sama juga seperti net present value, kita menghitung time value of, lalu jumlah present value-nya, lalu investasi awal. Kita kan, tapi bedanya adalah profitability index atau PI itu kita bagi. Jadi jumlah present value kita bagi dengan 3.240.000 atau modal awal yang saya dapatkan. Jadi setelah dibagi kita mendapatkan 0,89 atau kalau kita ubah ke persen sekitar 89%. Seperti yang saya bilang, ini rumusnya. Bagi satu, jadi kita dapat PI atau profitability index. Lalu berikutnya internal rate of return atau internal rate of return ini. Di sini kita copy dari atas saja, dari profitability index tabelnya kita copy, kita pakai. Nah, di modal awal 3.250.000 di tahun 0 ini kita pindahkan di sebelah menjadi min. Habis itu, setelah itu kita memakai rumus IRR atau internal rate of return. Kita copy semua dari kita blok dari tahun awal, kita blok cash flow dari tahun awal sampai tahun ketiga atau tahun 0, kita blok dengan menggunakan rumus internal rate of return atau IRR. Jadi hasilnya saya dapatkan adalah min 5%. Dan sini saya ketahui bahwa saya masih rugi. Saya masih rugi karena internal rate of return-nya adalah minus. Oke. Saya jelaskan secara singkat dari awal lagi. Investasi awal modal saya adalah 3.250.000. Jumlah return yang saya inginkan untuk balik modal adalah 10%. Di mana proyek usaha Kuro di sini adalah jumlah pendapatan saya dari tahun 0, dari tahun 1 sampai tahun 3, lalu ada tahun 0 juga saya masukkan sebagai modal awal. Lalu net present value yang saya dapatkan adalah net present value yang saya dapatkan adalah minus 340.525. Lalu payback period atau waktu pengembalian modal saya yang saya dapatkan adalah dengan menggunakan sini seperti yang kita lihat 2 tahun ditambah arus kumulatif tahun kedua dibagi dengan dengan uang yang masuk di tahun ketiga lalu dikali 12 bulan, saya dapatkan adalah 997,8666667. Atau kita bisa bulatkan saja langsung di 978 atau waktu yang diperlukan untuk balik modal adalah 9 bulan 7 hari. Lalu profitability index, di sini kita profitability index yang saya dapatkan adalah 0,89, di mana
profitability index ini dibagi jumlah present value dibagi dengan investasi awal. Jadi tinggal copy-nya di tabel present value-nya kita copy saja, kita turunkan ke bawah, karena pada saat hasil akhir kita bagi di jumlah present value dibagi investasi awal atau modal awal saya sama dengan 0,89. Lalu internal rate of return, di sini saya memakai rumus IRR karena di Excel sudah tersedia, jadi saya tinggal memakai saja IRR, lalu saya buat, lalu hasilnya adalah ini, min 0,5%. Kita balik di, ini adalah, kita balik lagi di Microsoft Word. Saya sudah menambahkan beberapa gambar dan keterangan di bawahnya. Tabel 3.1 ada investasi awal yang saya lakukan, lalu net present value, lalu ada payback period seperti yang bisa dilihat di gambar, lalu ada profitability index, lalu berikutnya adalah terakhir ada profitability index ya. Lalu bab 3 adalah kesimpulan dan saran. Setelah melakukan pengamatan terhadap bisa dibilang usaha saya sendiri, Kuro Official Store, saya mendapatkan kesimpulan dan ada juga beberapa saran. Yang pertama berdasarkan analisis penulis, bisnis Kuro Official Store selama 3 tahun belum mendapatkan untung. Tentunya seperti seperti yang tadi kita telah analisis di jumlah investasi awal atau di perkiraan investasi maksud saya. Seperti yang saya jelaskan sampai saat ini di tahun ketiga, Kuro Official Store belum mendapatkan untung. Selain itu juga hal ini dikarenakan pengaturan keuangan yang kurang bagus serta uang masuk yang digunakan untuk keperluan tambahan seperti perlengkapan dan peralatan. Selain itu kurangnya biaya promosi dan marketing perbaikan channel promosi menyebabkan closing penjualan yang kurang. Nah, saran saya adalah untuk bisnis UMKM seperti ini, jika memang Pak Bosco atau saya sendiri kekurangan modal sebagai uang untuk promosi, karena memang bisnis saya adalah bisnis dropship sehingga promosi harus saya lakukan tentunya, tapi uang produksinya saya tidak dapat uang produksi karena bisnisnya dropship, dan kalau produksi kan biaya produksinya ditanggung oleh seller. Jadi saran saya adalah jika memang Kuro Official Store kekurangan modal, sarannya adalah kita harus berani untuk mengambil utang. Di sini utang karena utang, dan kalau bisa ada investasi dari luar lah untuk sebagai modal untuk mengembangkan usaha tersebut. Lalu kita lanjut lagi di terakhir daftar pustaka. Ini adalah link di mana daftar pustaka ini link untuk Excel, nanti tinggal di copy saja dan bisa dilihat caranya. Saya pikir itu saja, sekian ya. Saya pikir itu saja project analisis yang saya lakukan terhadap bisnis UMKM. Ini datanya real semua. Menurut saya sekian ya. Menurut saya sekian saja untuk hari ini. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau agak kecepatan. Tapi itu saya ini mengenai proyek terhadap suatu bisnis UMKM baru berdiri 3 tahun, dan hanya itu saja dapat saya katakan. Saya Sylvester Ta, saya pamit.